Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman RM channel dimanapun berada? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Di video ini saya ingin mengisahkan sebuah peristiwa horor dan misteri yang terjadi di, kita sebut saja, di Jembatan Merah. Jembatan ini dulunya adalah jembatan bambu, jembatan gantung dari bambu, dan sejak dulu jembatan ini memiliki banyak cerita mistis dan horor yang dialami oleh orang-orang yang melintasinya. Di antaranya ada yang melihat penampakan pocong di sebelah selatan jembatan ini. Kemudian ada juga yang ditampakkan seekor ular besar tapi berukuran pendek melintas, dan konon setelah melihat penampakan itu, orang itu mengalami sakit. Alhamdulillah tidak sampai meninggal dunia. Ada satu cerita lagi, seorang tukang bakso yang melintasi di jembatan ini, tukang bakso keliling. Ketika dia masuk ke jembatan ini, dia merasa bahwa dia berada di sebuah perkampungan, dan dia berkeliling di kampung itu. Namun setelah dia sadar, ternyata dia sudah berada di bawah jembatan itu. Padahal akses ke bawahnya sangat sulit, tidak mungkin dilalui dengan membawa gerobak. Berjalan sendiri pun tanpa membawa apa-apa sangat sulit. Demikian di antara sekian banyak kejadian-kejadian yang horor dan misteri di lokasi ini. Dan di selatan, di atas tanjak jembatan ini juga ada jalan raya, yang jalan raya itu terkenal sebagai titik rawan kecelakaan dan sudah banyak memakan korban jiwa. Di antara sekian banyak cerita mistis dan horor yang berkembang di masyarakat, ada satu kejadian yang dialami oleh, sebut saja namanya Yanto. Yanto adalah berasal dari Jawa dan dia pendatang di kampung itu. Satu malam Yanto sedang melakukan zikir setelah sholat. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya perlu beritahukan bahwa Yanto adalah pengantin baru yang mendapatkan istri orang kampung setempat. Dia baru kurang dari 2 bulan tinggal di desa itu. Nah, pada saat Yanto melakukan zikirnya malam itu, tiba-tiba di depan Yanto muncul sesosok makhluk besar sampai ke langit-langit rumahnya, tinggi, besar, berwarna merah, dan kulitnya seperti sisik ular. Yanto tidak terusik oleh keadaan itu dan dia
terus melakukan wiridnya, zikirnya, hingga si makhluk berkulit merah ini bicara pada Yanto. Aku sudah lama tidak mengambil pajak dari daerah ini. Aku akan mengambil seekor ayam betina yang belum pernah bertelur, atau istilah orang kampung setempat itu ayam jantan. Yanto memahami maksud dari ucapan si makhluk ini, maka spontan dia mengatakan, silakan Anda ambil, tapi langkai dulu mayat saya. Yanto tidak habis pikir kenapa dia sampai mengucapkan seperti itu, dan di banyak Yanto bertanya-tanya, aku ini orang baru di sini, mengapa harus meminta izin kepadaku? Tak berselang lama, makhluk itu pun menghilang dan lari ke arah barat. Yanto ini tinggal di satu desa di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya tidak akan sebutkan nama desanya. Setelah kepergian makhluk berwarna merah itu yang mengaku sebagai penunggu jembatan merah, Yanto pun meneruskan wiridnya tanpa menghiraukan kemana perginya makhluk itu. Namun di dalam zikirnya dia melihat atau merasakan secara naluri bahwa makhluk ini menuju ke rumah keponakan istrinya yang ada di sebelah barat. Sontak Yanto pun menghentikan zikirnya dan segera berlari menuju ke rumah keponakan istrinya itu. Sesampai di rumah keponakan istrinya, betapa terkejutnya Yanto melihat makhluk berwarna merah itu sudah berada di depan pintu keluar dari rumah keponakannya itu, atau tepatnya pintu depan. Mulutnya sudah menganga selebar pintu, dan yang lebih mengerikan lagi, keponakan dari istri Yanto itu sedang berjalan menuju ke arah pintu keluar itu. Segeralah Yanto bergegas dan menghampiri keponakannya, sementara makhluk berwarna merah yang sudah berubah menjadi ular itu berlari lagi ke arah barat karena melihat
kedatangan Yanto. Yanto pun penasaran, mengejar dan mengikuti ke arah barat. Yanto ingin memastikan bahwa desa tempat dia tinggal atau kampung tempat dia tinggal khususnya itu aman dari sergapan makhluk tadi. Setelah Yanto mengikuti, ternyata makhluk itu melintasi sebuah jembatan di sebelah barat, jembatan yang merupakan perbatasan dari desa tempat dia tinggal. Melihat hal itu, dia pun lega dan dia kembali ke rumah. Yanto merasa lega karena akhirnya gadis-gadis yang berada di tempat tinggalnya terbebas dari dijadikan tumbal oleh makhluk merah tadi. Demikian cerita singkat dari saya. Semoga dapat menemani teman istirahat. Kawan-kawan semua, sampai bertemu lagi di kisah-kisah mistis dan horor berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.